Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar. Fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik.
itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar. Via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi sehingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending, dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar.
Fair tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu.
Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak.
Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending, dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar
orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar, via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar, via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang.
Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi sehingga seperti properti dan mata uang kripto seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara.
Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar. Fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending, dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending.
Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar. Via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yang pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar. Via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu
dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yang pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik,
P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik.
ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar. Via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending, dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar. Via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih.
Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yang pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan. Yang pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik.
itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar. Via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending, dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar.
Fair tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi sehingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi sehingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu.
Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak.
pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi menggunakan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending, dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang, dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar
orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar, via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan via teks lagi. Via teks itu sebenarnya iya benar, via teks itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang.
Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat, lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar, fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Seperti itu sih. Sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi sehingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada uang fiat. Lalu ada pajak, sistem pembayaran elektronik, P2P lending dan crowdfunding. Lalu ada sistem investasi, sistem transfer uang. Dan semua itu saya akan jelaskan sekarang. Yang pertama adalah uang fiat. Uang fiat itu adalah bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah
atau otoritas moneter suatu negara. Nilai mata uang ini bersifat nominal dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah memiliki kendali yang memungkinkan mereka mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada yang kedua itu ada pajak. Pajak itu adalah dana yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Biasanya itu dalam bentuk uang sebagai bagian dari pendapatan pemerintah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, perusahaan dan individu itu harus memperhitungkan pajak yang harus mereka bayarkan atas pendapatan dan transaksi keuangan mereka. Lalu yang ketiga itu ada sistem pembayaran elektronik. Itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet, komputer, atau perangkat mobile. Sistem ini menggantikan pembayaran konvensional yang melibatkan uang tunai atau cek dengan transaksi yang dilakukan melalui metode elektronik. Ada beberapa jenis sistem pembayaran elektronik yang umum digunakan, yaitu pertama ada kartu kredit, mobile banking, dan e-wallet. Lalu yang ada P2P lending. Ini tuh merupakan sistem di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari investor melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding ini tuh metode yang mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform online seperti donation based crowdfunding. Pemodal memberikan dana sebagai sumbangan untuk proyek atau tujuan sosial tanpa mengharapkan imbalan finansial. Dan saya akan menjelaskan fiat tax lagi. Fiat tax itu sebenarnya iya benar. Fiat tax itu adalah bentuk uang yang dikeluarkan dan diatur oleh pemerintah suatu negara. Nah, nilai mata uang ini itu didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Seperti itu sih. Lalu sekarang saya akan membahas sistem investasi. Sistem investasi ini itu sistem yang memberikan cara bagi individu dan entitas bisnis untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Jadi ini mencakup berbagai jenis investasi, mulai dari saham dan obligasi hingga seperti properti dan mata uang kripto, seperti itu. Lalu ada sistem transfer uang. Sistem ini memungkinkan transfer dana lokal atau internasional. Jadi mulai dari transfer bank tradisional hingga inovasi bantuan teknologi blockchain untuk transfer mata uang kripto. Ini memberikan fleksibilitas kita dan efisiensi dalam pengiriman uang. Jadi semua ini tuh saling terkait, berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi global gitu. Jadi perkembangan teknologi terus membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan dan bisnis, seperti itu. Lalu untuk crowdfunding, seperti itu.